Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang dan keistiqomahan dalam ketaatan kita beribadah sehingga kita bisa diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, tepat Jumat terakhir pada bulan Rajab, yang pada beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan insya Allah pada bulan depan, pada bulan Maret, kita memasuki bulan Ramadan. Doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disampaikan kepada bulan suci yang mulia, yakni bulan Ramadan. Untuk itu ada satu amaliyah terkhusus untuk hari Jumat terakhir di bulan Rajab, di mana kita, baik laki-laki ataupun perempuan, pada saat khutbah Jumat terakhir di bulan Rajab, kita dianjurkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ada seorang syekh yang bernama Syekh Al-Ajuri mengatakan, barang siapa yang melafalkan, mewiridkan kalimat Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali ketika khatib sedang naik mimbar, atau ketika jeda di antara dua khutbah, atau ketika khutbah yang kedua sebelum pelaksanaan sholat Jumat, la tanqati'ud darahim min yadihi tilka sanah, maka dia akan dijamin ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Maka dari itu, mari kita wiridkan di dalam hati kita Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali sembari panjenengan mendengarkan khutbah yang sedang khatib khutbahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam momentum Isra Mi'raj, maka sesungguhnya Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa agung yang merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan langit dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Hanya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat sebentar, di waktu malam hari, di hari yang sama. Oleh karena itu, masyarakat Arab pada zaman itu ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj, semuanya menganggap bahwa Isra Mi'raj adalah mustahil terjadi. Bagaimana bisa ketika itu kendaraan hanya menggunakan unta, itu adalah kendaraan terbaik. Sementara perjalanan dari Mekah ke Palestina, min Makkah ila Syam, itu paling cepat ditempuh 40 hari, 40 malam menggunakan kendaraan berupa hewan unta. Oleh karena itu,
Abu Jahal dan kaum-kaumnya mengatakan bahwa Nabi adalah pendusta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab caci makian dari orang-orang masyarakat Arab itu bahwa Isra Mi'raj adalah hal bohong, yang kemudian dijawab sendiri di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi dan dijawab sendiri oleh Allah. Oleh karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa agung, maka Allah menggunakan kalimat tasbih subhanalladzi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita melihat sesuatu yang takjub menakjubkan kita, sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Kalimat tasbih itu sudah seyogyanya atau disunahkan untuk kita lafalkan subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 makna Isra Mi'raj yang bisa kita petik. Yang pertama, Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang bagaimana kita memahami keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di mana Allah sangat berkuasa mengisra mi'rajkan Rasulullah, tetapi nyatanya orang-orang masyarakat Arab itu tidak meyakini, karena itu dianggap mustahil dan di luar nalar, tidak bisa dipikir. Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwa selevel kita manusia tidak bisa memikirkan Isra Mi'raj yang kita anggap sebagai barang mustahil. Itu artinya kita memiliki keterbatasan berpikir dan keterbatasan fisik. Oleh karenanya, kita harus tahu menjadi manusia adalah sangat-sangat terbatas. Tetapi yang kita perlu tahu juga, di sisi manusia sangat terbatas ada Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu, poin pertama yang dapat kita ambil, selagi kita masih tetap berikhtiar menuju kepada sesuatu hal kebaikan semaksimal kita, dan ketika kita buntu menjalankan amaliyah atau pekerjaan tersebut, jangan khawatir. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dan kita minta solusi. Yang kemudian apa? Kekuasaan-kekuasaan Allah itu akan terjadi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak kita duga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna yang kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang 2 amanah. Amanah kemanusiaan dan amanah kehambaan. Amanah kemanusiaan ditunjukkan melalui peristiwa Isra, yaitu perjalanan darat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Amanah kehambaan antara kita dengan Allah ditunjukkan melalui Mi'raj, perjalanan langit antara dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang dimaksud dengan amanah kemanusiaan digambarkan dengan Isra, itu artinya apa? Itu artinya kita diminta awal mula untuk membenahi kualitas kemanusiaan kita antara kita dengan sesama saudara kita. Bagaimana urusan duniawi kita selesaikan terlebih dahulu. Urusan kekeluargaan, tetangga, kemanusiaan kita selesaikan dulu. Urusan hak adami kita selesaikan dulu. Lalu kemudian kita naik ke jalur langit menuju pada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita bertawakal, berpasrah diri, meminta keridhaan. Tetapi apakah bisa dilakukan secara bersamaan? Jawabannya bisa. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Kanjeng Nabi itu dalam 1 malam. Ini artinya dunia dan akhirat sama-sama dilakukan, dijalani secara seimbang. Oleh karena itu ada 1 ayat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu silahkan mencari pahala pada sesuatu yang Allah berikan kepadamu untuk bekal kalian nanti di akhirat. Tetapi jangan lupakan urusan duniamu. Ini artinya garis besar kesimpulan bahwa dunia juga beres, maka akhirat juga beres. Dunia dan akhirat sama-sama dijalankan dalam keadaan bebarengan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna yang ketiga,
Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang cara berpikir. Cara berpikir visioner atau cara berpikir jangka panjang dan etika aspiratif atau etika adab untuk menerima pendapat. Ini digambarkan pada saat Nabi Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Muhammad setelah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, kemudian ketika ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad diengkel. 50 waktu untuk umatmu itu terlalu sulit, wahai Muhammad, innaha latutiku ummataka, kabotan. Ternyata prediksi atau anggapan Nabi Musa itu memandang jarak jauh, padahal Nabi Musa tidak pernah bertemu dengan umat Muhammad. Nabi Musa menyamakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, sing kakean cerewet, kakean takon tapi tidak pernah ngelakoni. Itulah Bani Israel. Bani Israel sangat lemah sekali, apalagi umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi Musa memandang ke depan untuk kemudian memintakan keringanan. Nabi Muhammad silakan minta keringanan kepada Allah untuk diturunkan lagi. Pada akhirnya dari 50 waktu sholat menjadi 5 waktu sholat. Itu pun 5 waktu sholat masih terlalu berat bagi kaum Muhammad, masih diengkel lagi oleh Nabi Musa. Pada akhirnya, pada nyatanya memang benar prediksi Nabi Musa. Nyatanya 5 waktu sholat bagi kita sangat sulit, sangat memungkinkan bagi kita untuk mengqodoi sholat atau lepas daripada waktu sholat. Yang kedua, Nabi Muhammad sangat menerima masukan-masukan dan saran dari Nabi Musa. Ini artinya Nabi Muhammad tidak egois. Nabi Muhammad sangat terbuka. Seharusnya kita bisa mencontoh ini, yang kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keringanan kepada umat Muhammad dari 50 waktu sholat menuju 5 waktu sholat. Tetapi 5 waktu sholat itu ketika diminta diturunkan lagi, Nabi Muhammad sudah berhenti, karena Nabi Muhammad mengerti juga ada batasnya. Nabi Muhammad mengerti juga bahwa kalau umat Muhammad ini tidak diberikan perintah sholat, maka akan beribadah bagaimana lagi. Pada akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ya Musa, laqad istahyaitu Rabbi. Wahai Musa, sudah cukup, saya sudah malu meminta keringanan kepada Allah. Cukup 5 waktu ini yang nantinya akan dibebankan kepada umatku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 3 makna Isra Mi'raj yang bisa kita petik. Yang pertama, kita memahami bahwa manusia terbatas, tetapi di satu sisi Allah Maha Kuasa. Yang kedua, kita memahami bahwa ada amanah kemanusiaan dan amanah kehambaan yang kedua-duanya harus kita jalani bersama. Dan yang ketiga, kita harus memahami bahwa kita memiliki panutan untuk agar kita bisa memiliki cara pandang berpikir jangka panjang. Kita harus berpikir jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, seperti halnya Nabi Musa, dan kita bisa beretika untuk menerima saran dan masukan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan Rajab ini semua amaliyah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita disampaikan kelak hingga menuju bulan suci Ramadan yang mulia, bulan suci yang kita nanti-nantikan dengan ibadah puasa yang berlipat ganda pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa darul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim lahum bi ihsanin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa bain hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.